Apa sih sebenarnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam pandangan hukum? Kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan masih menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan. Hal ini tidak saja menjadi pembicaraan dalam tingkat nasional, namun juga dalam tingkat internasional. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan berawal dari budaya patriarki dalam pemahaman tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan. Ditambah dengan munculnya beragam pemahaman terhadap teks-teks agama yang diyakini sebagai legitimasi terhadap superioritas laki-laki. Diskriminasi juga diyakini sebagai pengaruh dari terjadi kekerasan terhadap perempuan. Perlakuan diskriminasi ini hampir terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Peraturan-peraturan yang dijadikan sebuah hukum dibentuk salah satunya berubah untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Namun, hal itu tidaklah terbukti, bahkan hukum dinilai menjadi lembaga yang menyuburkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ya, saya akan melanjutkan materi. Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun sebelumnya telah ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan tetapi diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi secara meluas sehingga diberlakukan instrumen yang mempunyai kekuatan mengikat. Definisi diskriminasi secara jelas telah disebutkan dalam pasal Konvensi CEDAW 1, yaitu setiap perbedaan, pengecualian, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan penikmat dan pengguna hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan tidak lagi menjadi perihal dalam lingkup internasional. Baik, saya akan melanjutkan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu konsep yang baru dikenal dalam Konferensi Dunia Wanita ketiga di Nairobi yang berhasil menggalang konsensus internasional dan pentingnya pencegahan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, belum didapati pengertian yang tunggal tentang kekerasan ini. Kekerasan tersebut terdapat perempuan menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berdasarkan pembedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kekerasan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di dalam kehidupan pribadi. Istilah kekerasan terhadap perempuan sejatinya memang tidak ada dalam kasus hukum di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan ini juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender atau gender-based violence. Karena pada umumnya banyak terjadi terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender diakui sebagai suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar suatu kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Saya, Ibnu Darmiasa, akan menjelaskan tentang diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah perbedaan jenis kelamin atau gender
Pada dasarnya, diskriminasi gender adalah setiap pembedaan, pengingkaran, atau pembatasan yang senantiasa dilekatkan oleh masyarakat pada umumnya dengan alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pengakuan, keterlibatan, atau penolakan terhadap pelanggaran hak asasinya atas persamaan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Berbagai bentuk diskriminasi yang menimpa perempuan bisa terjadi dalam bentuk diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi jika seseorang diperlakukan secara berbeda akibat perilaku atau sikap dari suatu aturan, sementara diskriminasi tidak langsung terjadi melalui suatu kebijakan atau peraturan yang berakibat hanya pada jenis tertentu. Di samping itu, ada pula yang dikenal dengan istilah diskriminasi sistematik, yaitu terjadi hasil ketidakadilan yang berakar dari sejumlah adat, norma, atau struktur yang dibuat oleh masyarakat setempat yang kemudian diwariskan oleh generasi berikutnya. Apabila dipandang dari perspektif hak asasi manusia, diskriminasi tersebut melanggar HAM dan diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan dibutuhkan agar para perempuan dapat memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Term gender sendiri pada dasarnya mengandung dua pengertian. Pertama, kata gender yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender, yang berarti jenis kelamin. Term kedua, gender bermakna bukan kepada jenis kelamin, akan tetapi hubungan ideologis dan material mengenai eksistensi keduanya atau konstruksi sosial. Istilah diskriminasi gender menjadi konsep yang diwujudkan dalam kekerasan untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga Konvensi CEDAW. Bahkan, Pasal 5 Undang-Undang PKDRT secara rinci menjelaskan diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Saya dengan Sofyan ingin memberikan satu bahas tentang budaya patriarki. Bapak Ibu sekalian, adapun faktor-faktor yang mendukung memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, salah satunya karena kultur dan struktur budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang dibangun atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hierarki di mana laki-laki dalam pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Sementara ada yang berpendapat bahwa pendapat Asma Balas di mana mendefinisikan patriarki dalam dua pengertian, yaitu sebagai tradisi kekuasaan ayah dan sebagai politik ketidaksetaraan gender yang didasarkan pada teori perbedaan jenis kelamin. Di pihak lain juga, menurut Syafiq Hashim, patriarkisme bukanlah resmi dari ajaran Islam. Bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Budaya ini mendapat tempat dalam Islam karena faktor konteks sejarah budaya, di mana Islam lahir mengutamakan kaum laki-laki, serta faktor pembacaan secara struktural akan Al-Quranul Karim. Saya Salsabila Aini Maharani akan menjelaskan tentang kekerasan gender dan legitimasi agama. Kajian-kajian tentang gender sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Bahkan hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap perempuan. Namun, pemahaman yang banyak berkembang adalah perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang berbeda dengan laki-laki, baik dalam ranah ritual keagamaan maupun sosial. Ketika melihat hak asasi perempuan dalam Islam, tidak seharusnya kita hanya memuatkan perhatian kepada aturan-aturan yang terlepas dari dalam kitab fikih.
Syekh Al-Azhar dan Yusuf Qadrawi, sebagaimana yang dikutip oleh Zaituna Subhan dalam bukunya, menyarankan bahwa Islam adalah satu-satunya agama langit dan bumi yang memuliakan kaum perempuan baik sebagai ibu, anak, maupun istri. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia yang diberi tugas dan tanggung jawab yang utuh seperti layaknya laki-laki. Posisi kaum perempuan sebelum datangnya Islam berada sangat mengenaskan, di mana zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah. Perempuan belum menjadi manusia yang seutuhnya, dimulai dari kelahiran seorang anak yang berjenis kelamin perempuan yang diiringi dengan rasa benci sehingga harus dikubur hidup-hidup. Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Justru kehadiran Islam menghapuskan tentang pemikiran tersebut tentang adanya perbedaan di antara laki-laki maupun perempuan. Menurut Hussein Musa Muhammad, terdapat dua aliran besar dalam merespon isu gender, yaitu aliran konservatif dan aliran progresif. Aliran konservatif berpendapat bahwa posisi subordinat kaum perempuan diyakini sebagai kodrat, fitrah, dan hakikat yang dapat dirubah. Sedangkan kelompok ini menentang keras persamaan laki-laki dan perempuan karena menyalahi aturan Allah adalah demi kebaikan bersama dan keadilan semata. Indonesia mulai mengatur perempuan lewat perangkat ideologi hukum maupun kelembagaan yang menunjukkan kaum perempuan pada tatanan sosial yang diskriminatif, dimulai pada tahun 1974, yaitu tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Bulatnya tekad pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan semakin jelas ketika Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjelaskan bahwa negara-negara peserta wajib untuk membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang. Ketika dirumuskan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ini dinilai telah memberikan perlindungan kepada perempuan karena undang-undang ini menggantikan ketentuan-ketentuan dalam KUHP Perdata yang berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Hukum merupakan konstruksi sosial sehingga jelas bahwa ketika posisi hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan disebabkan karena semenjak awal perumusan sudah berdasarkan pada suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di mana laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda menurut jenis kelamin dan sosialnya. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan hukum yang bersifat ganda ini, mana pada suatu sisi biasa berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dalam ruang domestik, dan kurun waktu yang panjang belum tentu diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dan sistem birokrasi pengadilan yang tidak kondusif. Hal ini menyebabkan kasus-kasus tersebut banyak tersembunyi dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian dan perkawinan. Ya, selanjutnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengartikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 ayat 1, dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semua perundang-undangan harus berjalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Di antaranya, penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelanggaran diskriminasi diatur dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini selalu ditujukan kepada setiap orang. Ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana diskriminasi wanita tersebut. Diskriminasi wanita tidak jauh dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di Indonesia dapat dilihat pada waktu dijajah Belanda, rakyat Indonesia ketika itu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang Belanda. Pembedaan rakyat dalam golongan-golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing ditetapkan di dalam pasal 163 Indis Stat Gele. Pembedaan rakyat dalam golongan-golongan itu tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 163 LS ini menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan, pemerintahan, dan peradilan di Hindia Belanda yang saat ini namanya yaitu Indonesia tersendiri. Jumlah kasus perdagangan orang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Dubes RI di Kuala Lumpur pernah melansir jumlah pengaduan dari warga negara Indonesia yang mengalami kasus perdagangan orang. Selama Maret 2005 hingga Juli 2006, data International Organization for Migration menunjukkan sebanyak 1.231 warga negara Indonesia telah menjadi korban bisnis perdagangan orang. Meskipun tidak selalu identik dengan perdagangan orang, sejumlah sektor seperti buruh migran, pembantu rumah tangga, dan pekerja seks komersial ditengarai sebagai profesi yang paling rentan dengan human trafficking. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi di seluruh wilayah di dunia. Dari film yang kami kutip yaitu film Midnight Runners yang menceritakan bagaimana perdagangan sel telur perempuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kasus seperti perdagangan sel telur ini? Pemerintah telah membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang disingkat dengan Komnas Perempuan. Presiden Habibie meresmikan Komnas Perempuan ini dengan mengeluarkan Kepres nomor 181 tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Perpres nomor 65 tahun 2005. Berdasarkan pasal 4 Perpres nomor 65 tahun 2005 menyebutkan tugas dari Komnas Perempuan adalah sebagai berikut. 1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kedua, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. 3.
melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebar luasan hasil. 4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan. Keenam, mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan. Nah, bagi perempuan yang telah mengalami kekerasan, sebaiknya segera dilaporkan, terutama kepada Komnas Perempuan. Berbicara tentang bagaimana mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, menurut pandangan saya adalah bagaimana kita melakukan konstruksi hukum yang memberi dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni ketidakadilan, yang hal ini harus dijamin dalam berbagai instrumen hukum. Kemudian bagaimana mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dengan meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Karena menurut saya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan ini tentu akan dipengaruhi oleh keterwakilan jumlah anggota perempuan itu sendiri di dalam parlemen. Dan pasti harus dirumuskan mekanismenya agar betul-betul dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik itu dari waktu ke waktu semakin banyak dan meningkat. Dan yang terakhir menurut saya adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat agar pengakuan terhadap hak-hak perempuan ini benar-benar dapat dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.